sampai hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di tempat ini dan dapat melakukan aktivitas kita. Seperti yang sudah kita sepakati suster, bahwa saya akan melakukan wawancara dengan suster terkait dengan tugas saya guru penggerak, yakni modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Namun sebelum kita memulai wawancara, alangkah baiknya suster memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Suster Tamiriana. Saya di sini sebagai kepala sekolah di TK Asisi Cibarengko ini. Ya, saya bertanggung jawab khususnya di unit di Asisi ini. Sekarang saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, suster, selama ini bagaimanakah suster mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah yang kalau lihat kita seperti itu saja, ya tidak apa-apa sebenarnya. Kita pelan-pelan, tapi alangkah baiknya kalau kita lewat, kita buat tangan kita sekalian permisi seperti itu. Berarti kan pribadi seseorang itu ada. Berarti kalau saya simpulkan di 5 etika itu kira-kira 2 keadaan yang sama-sama benar, ya. Sedangkan menunjukkan moral 2 hal, tetapi yang satu benar, satu lagi tidak, ya. Oke, terima kasih. Lalu yang berikut, suster, selama ini bagaimanakah suster menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau memiliki nilai kebajikan? Kita kalau ada masalah contohnya ya, kita merasa ini sebenarnya benar, sesuatu benar, tapi harus kita ada keputusannya yang mana paling tepat. Tapi dengan caranya seperti itu, kita bersama dengan guru, bersama dengan teman-teman yang ada di sekolah ini, baik pegawai, guru-guru, semua kita berkumpul dan memberitahukan bagi mereka apa yang kita permasalahkan atau masalah seperti itu. Jadi kita mengambil pendapat dari teman guru, mana yang lebih banyak, di situ kan lebih banyak. Walaupun kita sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, ya pertama kita harus ada juga prinsip pertama sekali. Tapi kita perlu mendengarkan bagaimana pendapat teman-teman seseorang yang mengatakan ini yang benar. Berarti suster di dalam hal ini suster membutuhkan kerjasama, kolaborasi, suster, ya, dengan para dewan guru. Yang berikut, suster, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa suster lakukan dalam mengambil keputusan? Kalau saya dalam langkah untuk mengambil keputusan itu, pertama kita analisis atau kita renungkan masalah tersebut pertama, ya. Jadi kita harus seperti tadi saya mengatakan itu meminta pendapat teman supaya mengambil keputusan itu juga jangan hanya dengan wewenang saya sebagai kepala sekolah, tidak boleh. Kita harus mendengar dari teman. Jadi kita harus berkumpul, ya, berkumpul dengan teman kita supaya mengambil keputusan. Ya, kita ada dengan ya tenang seperti itu dan supaya tepat untuk membuat keputusan. Lalu yang berikut, suster, hal-hal apa saja yang selama ini suster anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang suster hadapi? Menurut saya yang efektif untuk mengambil keputusan itu yang saya katakan tadi, bahwa perlu didengar teman, ya, untuk mengambil keputusan.
supaya keputusan itu tepat seperti itu ya. Jadi kita membuat meminta atau berkumpul rapat lah sebenarnya ya, kita rapat dengan Dewan Guru supaya dalam pengambilan keputusan jangan salah seperti itu ya. Jadi perlu pendapat-pendapat teman, kenapa itu kalau ada masalah, kenapa itu yang kita putuskan seperti itu dengan pendapat dari teman guru, tidak boleh dengan hanya Berarti suster dalam mengambil keputusan ini suster menekankan musyawarah suster ya, musyawarah untuk mufakat sehingga dihasilkan dampak untuk kebersamaan suster ya. Oke, berikut suster. Hal-hal apa saja yang selama ini suster dalam mengambil keputusan, adakah tantangan yang suster hadapi untuk kasus-kasus itu suster? Ya selalu ada tantangannya dalam mengambil keputusan. Kadang juga karena teman kita kan tidak semua iya begitu ya, jadi kita mengalami masalah tantangan dalam hal mengambil keputusan, karena kadang mungkin yang 2-3 orang sama dengan pendapat saya, tapi yang lain mungkin lebih banyak mereka. Tapi yang sebagai pengambil keputusan harus juga saya saya harus ada juga keputusan ya kan, yang mana sebenarnya walaupun dulu itu tentunya kita ada 10 orang, tapi kita 3 orang yang berpihak di pendapat saya, contohnya berpendapat seperti itu, tapi yang lain. Tapi kita harus dengan cara menerangkan kenapa itu yang kita pilih atau itu yang kita jalankan dalam pengambilan keputusan. Ya suster, berusaha meyakinkan Dewan Guru bahwa keputusan yang kita ambil itu merupakan hasil yang lebih baik ke depan dan membawa dampak yang positif untuk di sekolah saya. Oke, yang berikut suster, apakah suster memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus itu suster? Atau mungkin suster langsung menyelesaikan di tempat atau kemudian memiliki jadwal tertentu? Bagaimana prosedurnya? Kalau saya kan Bu, kalau ada masalah kita hadapi, kadang masalah itu ya diselesaikanlah pada hari ini. Tapi kadang juga masalah yang ada, contohnya kita terima dari orang tua seperti itu. Kadang kita refleksikan dulu ya, kita refleksikan dulu dengan sendiri dulu supaya jangan keputusan atau menanggapi masalah jangan buru-buru, supaya tepat seperti itu. Jadi mungkin kita renungkan dulu dengan pribadi, sesudah itu nanti kalau masalah itu dari kita itu dari mana seperti itu. Sesudah itu nanti kita besok kita kumpul dengan guru dan kita menyatakan masalah tersebut, dan dengan pendapat saya sendiri, hasil refleksi saya bisa saya utarakan dengan mereka. Berarti kan dalam pengambilan keputusan itu kadang kita ada prosesnya pengambilan keputusan, tapi kadang keputusan dalam menghadapi masalah mungkin pada saat atau pada hari itu juga kita akan menyampaikan kepada guru kalau ada kesalahannya. Kalau kita contohnya menghadapi, kadang orang tua menghadapi orang tua susah kita ya. Kadang dengan pribadi guru juga, ya bisa kita ungkapkan langsung sama guru tersebut atau dengan bersama dengan teman-teman guru. Berarti kalau saya simpulkan suster, maksud suster kira-kira gini ya suster, tergantung dari masalah itu besar atau kecil. Nah, kalau dia tingkatannya kecil, kemungkinan bisa dalam hari itu kita tuntaskan suster ya. Tapi kalau masalahnya besar, mungkin
kita terlebih dahulu merefleksikan diri kita, mengumpulkan fakta-fakta yang menyangkut peristiwa tersebut, sehingga nanti kita tidak terbawa emosi Iya. dan mengakibatkan dampak negatif ya, Suster ya. Oke, terima kasih Suster. Dua lagi Suster ya, Baik. semoga Suster sabar. Yang berikut Suster, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Suster untuk mempermudah mengambil keputusan terhadap kasus-kasus itu, Suster? Terima kasih. Makanya dalam mengambil keputusan itulah baik dampaknya kalau kita bersama. Karena guru-guru itu ya banyak juga mereka yang punya ide yang baik ya. Guru. Kadang ada guru 1-2 orang yang selalu mendukung ya kita dalam tugas kita ya, dalam tugas. Mereka punya akal pribadi seseorang itu, dia itu tidak pelit ya untuk memberikan pendapat, memberikan kemajuan supaya bagaimana supaya maju dengan sekolah kita itu. Kita itu lihat dari jadi guru itu sungguh membantu. Kadang yang tidak tahu kita sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, ya itu ide yang bagus. Jadi dengan kita bersama itu membuat kita membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas. Berarti Suster dalam hal ini selalu terbuka Suster ya dengan Dewan Guru, artinya Suster tidak bertindak sendiri untuk mengambil keputusan, namun membutuhkan dukungan dan pendapat dari Dewan Guru Suster ya. Bagus sekali Suster, luar biasa. Berarti Suster pemimpin yang sangat bersosial dengan Dewan Guru. Oke. Yang terakhir Suster, tibalah kita di penghujung wawancara kita. Nah, tadi Suster sudah menyampaikan banyak hal seputar pengambilan keputusan. Nah, sekarang Suster, pembelajaran apa yang Suster dapatkan atau yang Suster ketik dari semua pengalaman Suster yang sudah Suster sampaikan? Terima kasih. Salah satu itu adalah bahwa dalam kebersamaan itu kita harus bersama juga ya, jangan pribadi, namanya bersama. Jadi pengambilan atau dalam tugas kita, kalau kita kerjakan bersama, yang berat menjadi ringan seperti itu, sehingga masalah atau pekerjaan yang kita rasa berat, tapi karena bersama kita tidak merasakan. Jadi menjadi kita mengalami bebas ya. Nah, jadi yang berat tadi itu menjadi ringan, baik dalam hal pekerjaan maupun juga dalam hal pemikiran, semua itu membantu kita, yaitu adalah kebersamaan. Oke, Suster. Berarti dalam hal ini Suster selalu berkolaborasi dalam mengambil keputusan dan juga perlu ada kerjasama yang baik. Dalam hal ini kalau kita hubungkan gotong royong lah Suster ya. Mengerjakan sesuatu itu yang tadinya berat, tapi karena kita bersama bergotong royong maka menjadi ringan. Bahkan kita tidak merasakan apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Juga di dalam masalah. Berarti Suster sungguh luar biasa bahwa Suster menekankan nilai kolaborasi, kerjasama dengan Dewan Guru. Semoga Suster ya dengan apa yang sudah Suster sampaikan, apa yang saya dapatkan dari Suster, saya juga dapat menerapkannya di sekolah saya, dan terkhusus di kita sebagai tenaga pendidik, hal ini menjadi suatu semangat untuk memajukan pendidikan dan membawa dampak yang positif bagi warga sekolah. Jadi sekali lagi Suster, terima kasih banyak. Dan kalau ada waktu masih bisa saya Suster, silahkan jalan-jalan, bincang-bincang seputar sekolah kejadian. Baik, terima kasih Suster.